Kang Apoy mau nanya. Emang bener tadi Eca takut sama neraka? Tapi kata emak neraka nggak ada. Innalillahi. Wah, Emaknya ngomong begitu, Tom. parah apa nih? Katanya kalau ada yang cerita pernah pulang dari neraka, baru bisa percaya. Eca, coba Eca bayangin gimana cara. Dasar kalau ngomong bener terus kan bang, makanya disuruh diem. Bawel lu. Denger ya. Hilangnya beras, kecap, sampai kompor di rumahnya kaum Munadi. Kali ini bukan dilakuin sama spesialis rumah kosong. Gue curiga sama Bang Jidun. Hah? Bang Jidun? Bang Jidun kan keamanan kampung sini, masa dia nyuri bang? Lu bisa diem gak sih, Sep? Iya bang. Buat semua warga Rancakalong, kondisi begini udah termasuk kategori gawat. Kita lapor ke Pak Heri. Dasar ikut ya bang. Kagak usah. Lu ngidarin itu aja tuh kotak amal. Biar dapat duit, ya? Iya bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kunci ya. Waduh. Assalamualaikum. Nggak ada orang. Pada kemana nih, Boy? Nih pada kemana nih? Sepi amat tumben. Sepi, angin aja gak kerasa. Hah? Biasanya kalau angin kerasa sih bau lu kecium sama gue. Bahagia dong lu kalau begitu. Bawa pil lagi masalah bau. Tom, Ah, gue mau nanya sama lu nih. Lu masih inget gak? Kita tuh pernah dapat cerita tentang maling yang masuk neraka. maling. Maling yang mana, Boy? Soalnya banyak juga gua denger cerita tentang maling. Nah, di mana-mana maling itu pasti masuk neraka, Boy, kalau dia belum tobat di akhir hayatnya. Maling bocah. Hah? Apa, Boy? Maling bocah? Kesian amat. Masih bocah udah jadi maling. Pasti ada yang nyuruh cuma, Boy. Hah? Hah? Ngapain maksudnya? Ngajak suit? Tommy, Iya, apa, Boy? maling Hah? nyolongnya itu kalau ada kesempatan doang. Woi kan bener gitu gak sih? Kalau ada kesempatan baru nyolong, nggak ada kesempatan kagak nyolong, bener nggak? Gitu ya? Berarti kalau nggak ada kesempatan, dia nggak mungkin nyolong gitu? Iya, dia ngemis dulu ceritanya. Nanti kalau ngemisnya nggak berhasil, ya nyolong. Nyolong, anak kecil nyolong. Bentar. Kayak warga Rancakalong itu mah. Itu dia maksud gue. Lu lagi kenapa sih, Boy? Gua kagak ngerti nih arah pembicaraan lu. Maling, Innalillahi. Siapa? lu Oh iya, maling. Ya misalnya nih, lu maling. Terus nih ya maling, terus lo kagak tobat. Lu masuk neraka. Nauzubillah min zalik, Boy. Boy, insya Allah nih, gue masih inget seumur hidup gue nggak pernah mencuri atau lagi maling. Paling satu doang yang pernah gue malingin, hati perempuan. Ngapa sih? Hah? Sakit apa? Kalau maling nih Tom ya, masuk neraka, disetrika, dibolak-balik, dipanggang, disleding, ditekel, nauju. Nauzubillah. Nauju. Iya, nauzubillah, Ustadz Aluntung. Ini dia. Lepasin om, Eca nggak mau masuk neraka om. Innalillahi. Maksud tuh ini, Boy? Adek mau kemana? Jangan om, jangan masukin Eca ke neraka. Jangan, Eca takut. Nggak habis pikir Ana. Masa ikut gladi resik, Ana jadi fengkinya? Wan, seperti yang Abu bilang tadi, siapa tahu ini kan jadi kenyataan Wan Farouk yang melamar Fatin nantinya. Exactly Wan, apa kata Irman, kali aja nih Fengki itu terlalu pengecut buat ngelamar Fatin. Pas besok nih, pas lamaran hari H nih, dia langsung berubah pikiran, langsung kabur, ya kagak Man? Amin ya Rabbal alamin. Gimana Wan? Kesempatan Wan Farouk makin besar, ya kan? Masih ada 100%. Baru gladi bersih aja udah seru ya.
Gue jadi nggak sabar pengen lihat muka Kak Fatin pas dilamar sama Bang Faang besok. Kok lu senyum-senyum doang sih? Saya juga nggak sabar ya. Syifa, Iya, Re, aku juga. ikut-ikutan doang lu pada. Alafu Ukti Habibah, boleh Ana bicara sebentar? Gak bisa. Ini pondok, bukan pasar genjing. Gak boleh ngobrol sama yang bukan mahram. Ayo Bibah, kita ke asrama. Alafu ya, Ana ini di sini senior ukti-ukti semua. Dan Ana juga ustadz ukti-ukti semua. Jadi tolong dong pengertiannya. Kalau lu ngaku senior, harusnya lu kasih contoh yang baik buat junior. Hai Bibah. Maaf ya, Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Liatin aja, kalau suatu saat si Rere sampai Harman sama Ana, naksir sama Ana, sampai kiamat Ana tolak. Kamu terima, Wan. Antum aja. Memangnya Wan Faruk mau apa sama Habibah sih, Wan? Tahu Wan Faruk. Tadi Ana mau bilang, kalau besok si Fengki melamar Ukti Fatin, Ana juga akan melamar Ukti Habibah. Lepasin Om, Eca nggak nyuri. Gue dipanggil Om. Hah? Emang lu udah tua? Enggak, cuman lebih tua daripada gue. Tapi jangan kabur ya. Om lepasin nih. Iya Om, Eca janji nggak kabur. Ya udah mendingan sekarang Eca duduk deh, ya. Eca berdiri aja Om. Bilang aja ntar kalau berdiri biar gampang kaburnya kan. Om. Kenapa Om? Bang Apoy mau nanya. Emang bener tadi Eca takut sama neraka? Tapi kata Ma neraka nggak ada. Innalillahi. Emaknya ngomong begitu, Tom. Parah bener. Katanya kalau ada yang cerita pernah pulang dari neraka, baru bisa percaya. Eca, coba Eca bayangin gimana caranya orang udah gosong karena dipanggang bolak-balik balik ke rumah. Nggak mungkin bisa, Ca. Gini. Eca tuh, Abang Apoy mau nanya, mau masuk neraka apa masuk surga? Eca tetap mau di sini Om. Eca kan pernah ngeliat kuburan tuh ya. Kuburan banyak, misalnya di kampung Raja Kalong ya. Itu kan sebelumnya orang pada hidup. Tiba-tiba mati, masuk kuburan. Nanti begitu, kita bakal begitu semuanya. Nanti abis itu tinggal dipilih tuh, mau masuk jalur neraka apa jalur surga. Kalau gue perhatiin mukanya, dia kagak mudeng, Poy. Lu bahasanya terlalu berat. Masa ngebahas masalah surga sama neraka sama bocah? Mendingnya ngebahasnya nih, masalah yang bisa dimengerti anak-anak kayak masalah warna-warna. Atau nih, hewan mana yang halal dan yang gak halal. Gitu. Makasih. Gini nih, Eca nih ya, misalnya Eca punya jangkrik di rumah, melihara jangkrik. Terus jangkriknya diadu tuh. Itu nggak boleh. Nanti di neraka diadu lagi sama jangkrik. Misalnya Eca melihara di rumah punya Om Tommy sama Om Opi. Diadu maksudnya ayam. Sabung ayam tuh. Itu nggak boleh tuh. Ya kan, Tom? Makanya ayam sama jangkrik ya kan ya sama. Waktu itu kan pelajaran kita buat anak kecil gitu. Katanya Ustadz suruh. Poy, dia kabur, Poy. Lu sih pakai ngomongin jangkrik sama ayam, Poy. Ya Allah. Lagi pula kalau begitu ntar orang yang latah ayam-ayam gimana? Ntar ayamnya balik neraka latahnya orang-orang. Nggak mungkin. Jangkrik. Poy, ya kabur, Poy. Kok bisa? Ya bisa, Bu. Orang udah kejadian. Ya dicari dong, siapa pencurinya? Makanya saya lapor Pak Heri, Bu. Kalau semua warga Rancakalong udah merasa nggak aman,
saling tuduh, saling curiga, saling kehilangan. Alamat punah nih kampung. Betul, Pak.